kami datang dalam hadirat Tuhan. Kami mau kembali memuji dan menyembah Engkau. Engkau Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku, tak usah ku takut sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang Kau di dalamku, tak usah ku cemas Kau penghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku, tak usah ku takut sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang Kau di dalamku, tak usah ku cemas Kau penghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya,
Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, puji nama Tuhan, selamat pagi, dan selamat mengawali minggu yang baru, di bulan yang baru. Puji nama Tuhan, hari ini kita masih bernafas. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan mari, kalau kemarin kita sama-sama ambil bagian dalam tubuh dan darah Kristus di gereja kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Hari ini kita akan belajar, kita buka sama-sama Filipi pasal yang kedua. Kita akan baca mulai dari ayat yang ke-5 ya, sampai ayat yang ke-11. Tapi kita tidak akan langsung baca semuanya, melainkan kita akan lompat-lompat. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5 mulai. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, mungkin di dalam bahasa Indonesia kita agak kebingungan. Maksudnya bagaimana? Saya akan terjemahkan dari bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan begini, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Artinya, kita ini sedang belajar ya untuk mengosongkan pikiran, bukan berarti kita menjadi orang yang bukan. Tetapi kita ini belajar untuk tidak memikirkan hal-hal yang lain-lain. Tetapi menaruh pikiran kita, perasaan kita. Kita belajar bukan kepentingan kita sendiri yang terutama. Kalau saya tidak dituruti, saya marah, gitu ya. Kalau saya tidak dihargai, saya marah. Yesus, dan secara teologis digunakan istilah the kenosis of Christ. Kenosis itu dari bahasa Yunani, artinya to empty out, to drain. Ya, empty out itu menguras, ya. Diterjemahkan juga make void. Membuat hampa, menghampakan diri. Kristus menghampakan diri. Ya. Nah, kita akan belajar. Yesus Kristus menghampakan diri dari apa? Tetapi kita belajar di sini bahwa Yesus tidak menjadi orang yang kehilangan kesadaran ketika mengosongkan diri. Ya. Kita mau belajar. Yesus Kristus mengosongkan atau menghampakan dirinya dari pada saat ada kenosis of Christ ini terjadi. Dia menghampakan dirinya yang pertama dari his equality with God, kesetaraannya dengan Allah. Pada saat itu Yesus mengosongkan dirinya sehingga saat itu dia tidak lagi setara dengan Allah. Tercatat dalam beberapa ayat firman Tuhan. Yang kedua, Yesus belajar. Yesus melakukan, maksud saya bukan Yesus belajar. Yesus melakukan pengosongan diri dari apa? God form atau God body. Ya. Roh tubuh atau tubuh roh yang dimana dia hidup dari kekekalan itu. Ya. Dia kosongkan dirinya, dia ambil rupa manusia. Yang ketiga, immortality of body. Tubuh yang immortal, yang tidak bisa mortal, yang tidak bisa mati atau berakhir.
Dia tinggalkan tubuh immortalnya dan dia menjadi mortal. Dia tinggalkan itu semua. Yang keempat, kemuliaan yang Yesus miliki bersama dengan Bapa sebelum dunia dijadikan. Dia tinggalkan kemuliaan itu semua. Yang kelima, otoritasnya di surga dan di bumi. Dia tinggalkan otoritasnya. Tapi setelah dia bangkit, dia terima kembali otoritasnya dan dia ambil kunci kerajaan maut dan dia menang atas maut. Yang berikutnya, segala atribut-atribut ilahi Yesus dan juga kuasa-kuasanya yang dia miliki ketika dia masih bersama Bapa di surga, dia tinggalkan. Lalu saudara mungkin bertanya, lalu kok ketika Yesus di dunia bisa melakukan miracles, bisa menyatakan mujizat? Nah, ini yang mungkin saudara lupa. Yesus dibaptis kemudian dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi sebelum dia dipenuhi Roh Kudus, dia mengosongkan diri. Kenosis. Make void, empty it out, dikosongkan dirinya. Dikosongkan dirinya. Dalam dunia ini, sebelum dipenuhi Roh Kudus, dia sudah mengosongkan diri. Tapi ketika Roh Kudus memenuhi dia, dalam segala kepenuhannya, maka dia bisa mengadakan mujizat. Jangan salah, dia Allah. Dia Tuhan, tapi dia mengosongkan diri. Ya. Banyak penjelasan yang bisa dilanjutkan. Dia memang terbatas. Statusnya saat itu hanya manusia. Ada status manusia yang membatasi, maksud saya. Dia 100% Tuhan, tapi juga ada limitation, ada status sebagai seorang manusia. Ketika dia mengambil rupa manusia, dia tidak bisa berada di tempat A dan kemudian tiba-tiba berada di tempat B. Sampai setelah dia bangkit, dia pakai tubuh kemuliaan, baru itu bisa terjadi. Ada juga godaan yang menghadang hidupnya, ya, yang dicoba oleh iblis untuk dilontarkan pada Yesus. Ya. Ada cobaan, godaan yang dilontarkan. Digoda sebagai manusia, bukan digoda sebagai Tuhan. Dicoba sebagai manusia karena Tuhan tidak bisa dicobai. Iblis tahu ketika Tuhan mengambil rupa sebagai manusia, kenosis. Iblis bisa cobai Tuhan. Dan saudara tahu tidak kenapa dia harus mengosongkan diri. Coba kita lihat kembali ayat yang ke-6 sampai 7. Filipi 2. Dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Ingat ini, mengambil rupa seorang hamba. Dia raja, tapi dia mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Bukan berarti manusia itu rendahan ya. Tapi manusia tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan dia. Tetapi ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Dan ini, perhatikan baik-baik. Yang akan kita pelajari selama 1 minggu ini di KPK. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Taat seperti Yesus. Akan banyak pertanyaan yang muncul di benak kita. Kenapa dia harus mengosongkan diri? Kenapa dia harus taat sampai mati? Padahal dia bisa tidak perlu mati. Tapi kita semua sudah tahu kenapa dia harus mati. Karena yang harusnya mati adalah kita. Dan dia lakukan ganti kita. Dan kenapa kok dia harus mengosongkan diri? Karena dia harus ambil rupa seorang hamba, ambil rupa manusia. Karena yang harus mati itu manusia. Dia rela mengosongkan dirinya. Dia rela tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Itulah sebabnya perikop dari pasal yang kedua ini dikatakan nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Banyak dari kita hari-hari ini pengikut Kristus,
Tapi kita tidak mau belajar merendahkan hati, merendahkan diri. Padahal Yesus Kristus sendiri, dia memberikan contoh. Dia merendahkan diri. Kenapa? Ketika dia merendahkan diri, ayat yang ke-9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, name above all names. Ayat 10. Supaya dalam nama siapa? Yesus, bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ayat-ayat yang kita baca nampaknya tidak begitu mengarah kepada kita. Ayat-ayat yang kita baca nampaknya hanya menceritakan apa yang Yesus kerjakan. Tetapi saya mau kita menyadari signifikansi dari ketaatan Yesus. Itu membawa sebuah pemulihan besar-besaran. Ketaatan Yesus, bahkan ketaatannya dia lakukan ketika dia menjadi manusia. Ketaatannya bahkan dia taat saat sudah direndahkan, diremehkan, dia tetap taat. Ketaatannya itu brings glory, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saudara tahu apa yang terjadi ketika nama Tuhan dipermuliakan. Mungkin saat ini kita dalam posisi yang bimbang. Pak, taat atau cari selamat? Tetap taat atau cari yang lain? Cari alternatif yang lain. Saya ingin beritahu saudara kalau yang saudara lakukan adalah taat dan sesuai dengan firman Tuhan, Anda tidak di jalan yang salah, saudara. Ketaatan akan membawa perubahan. Ketaatan akan membawa perubahan dalam hidup kita. Saat kita taat, ada sesuatu yang berubah. Mungkin kita tidak terasa, karena yang terjadi itu belum begitu nampak signifikan dalam hidup kita. Tetapi sekali lagi ketaatan kita membawa perubahan. Lihat, Yesus taat, Yesus membawa perubahan. Manusia taat seperti Yesus taat, manusia akan mengalami perubahan. Manusia akan mengalami perubahan dan manusia akan diubahkan. Taat seperti Yesus, bukan taat untuk mati di atas kayu salib. Tidak perlu kita lagi disalibkan karena Yesus sudah disalibkan untuk kita. Bagian kita hanya ambil porsi ketaatannya. Tidak mudah, tapi bisa, doable, bisa dilakukan. Mari, hari ini mengawali bulan yang baru. Kita mau terus belajar taat seperti Yesus. Bukan supaya kita bisa jadi Yesus berikutnya, bukan. Tidak akan ada yang sama seperti Yesus. Dia nama di atas segala nama, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang seperti dia. Tapi kita semua mau kan hidup mengambil contoh dari Yesus? Ya mari kita lakukan ini. Kita mau taat seperti Yesus taat. Dia melakukan pengosongan diri, kenosis of Christ. Kristus mengosongkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba. Dia lakukan itu dalam ketaatan yang excellent. Untuk memberi contoh pada kita. Supaya kita juga boleh taat. Memang mungkin sulit untuk taat pada manusia. Karena manusia bisa mencurigai manusia lain. Tapi paling tidak dalam kelemahan kita. Belajar untuk taat sama firman Tuhan. Itu dulu. Belajar taat akan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, kita belajar taat. Ingat, taat itu dalam segala situasi. Dan kalau kita berhasil belajar taat sesuai dengan firman Tuhan, saya yakin banyak hal-hal baru yang akan Tuhan bukakan untuk kita.
Puji nama Tuhan. Saudara, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau terus belajar taat seperti Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Kami terima kebenaran firman-Mu seutuhnya. Biar kebenaran-Mu ini boleh menjadi penuntun kami, pelita bagi kami. Terima kasih, kami akan memulai aktivitas kami. Kami percaya sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati dan dibungkus dengan darah Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.